Haleluya, puji Tuhan. Bertemu bersama kami kembali dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Untuk mendasari renungan saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Biar firman-Mu datang membentuk kami, dan biar firman-Mu datang untuk mengajari kami, agar kami dapat bertindak dan berlaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Renungan saat ini saya beri judul, Yesus Peduli. Yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita sekalian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Firman ini adalah firman yang datang kepada kita untuk memberi pengertian kepada kita. Hal yang perlu kita pahami bahwa firman Tuhan ini pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Pasal ini ditulis setelah Yesus turun dari bukit. Yaitu ketika Yesus saat turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Bukan sedikit orang, tapi Alkitab mengatakan banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan dalam situasi itu, orang-orang mengikuti dia karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya Yesus ada di bukit, Yesus mengabarkan kebenaran firman Allah. Dan setelah dia turun, ada sesuatu yang mengikuti Yesus, yaitu kuasa. Kuasa itu menyertai Yesus, sehingga pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayat keempat menjadi mujizat pertama yang ditulis dalam Injil Matius. Oleh sebab itu kita akan belajar apa yang terjadi dengan orang kusta ini. Orang kusta, saudara, dalam perjanjian lama adalah orang yang sangat menderita. Ini merupakan penyakit kulit. Bukan sekedar penyakit kulit biasa, tapi secara fisik ini merupakan penyakit kulit yang betul-betul menghabiskan badan. Bahkan secara fisik juga akan membentuk luka-luka sehingga badan itu penuh dengan bau yang tidak enak. Bahkan Alkitab pernah menulis penuh dengan borok. Oleh sebab itu saudara, orang kusta merupakan orang yang sangat dikucilkan. Secara sosial mereka tidak dapat bergaul dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar. Bahkan mereka diasingkan di tempat tersendiri, tidak dapat hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan secara agamawi pun mereka dianggap sangat najis. Bahkan mereka pun tidak dapat masuk ke tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah, karena mereka dianggap najis. Ada satu pendapat saudara bahwa orang kusta ini, jikalau mereka memasukkan kepalanya ke dalam rumah, maka orang rumah itu pun akan menjadi najis, sekalipun tidak berhadapan langsung, tidak berpegangan tangan, tidak bersentuhan. Sekalipun mereka tidak berjumpa dengan begitu dekat, ketika orang kusta ini masuk kepalanya ke dalam pintu rumah, maka sedalam rumah itu akan merasa najis. Bukan sekedar merasa najis, tapi mereka akan menjadi najis seperti orang kusta ini. Bahkan saudara, dituliskan dalam satu pemahaman dari William bahwa jarak minimum antara orang kusta dan orang sehat itu adalah 4 hasta, kurang lebih 180 cm. Ada begitu jarak yang jauh. Nah saudara, orang kusta dalam konteks ini telah mencapai stadium yang sangat lanjut. Saya boleh katakan kalau stadium yang kita mengerti hari-hari ini adalah stadium 4. Ini adalah stadium terakhir, berarti menyatakan penyakit ini sudah sangat lama. Bahkan secara batin mereka itu sangat tersiksa oleh stigma-stigma yang ada di sekitar mereka, oleh pandangan-pandangan orang yang ada di sekitar mereka. Dalam kehidupan ini tak lepas yang namanya pergumulan. Bahkan dalam situasi tertentu pun kita harus mengalami penderitaan dalam hidup ini. Namun
Terkadang dalam situasi penderitaan, dalam situasi kesakitan, ada hal-hal yang mendorong pikiran dan hati kita untuk mempertanyakan tentang apa yang kita hadapi kepada Tuhan. Suatu hal yang menarik saudaraku, orang kusta ini mengetahui tentang Yesus. Bahkan dalam ayat yang kita telah baca tadi, ayat yang kedua, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya kalimat ini menunjukkan bahwa keadaan orang ini seakan-akan hampir putus asa. Antara ia masih dapat berharap ataupun dia kehilangan harapan. Perhatikan kembali kondisi yang terjadi orang kusta ini, saudara. Dia seorang diri karena dia diasingkan. Bahkan dia jauh dari ramainya orang. Bahkan saudara, dia menerima pandangan-pandangan yang tidak enak, stigma dari orang sekitar. Dia dianggap najis, bahkan dia menahan sakitnya seorang diri. Betapa sulit dia harus bertahan hidup. Sepertinya dia hampir kehilangan pengharapan. Tapi hal yang menarik, orang kusta ini tidak tinggal diam. Dia tidak habis akal. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia datang menghampiri Yesus. Perhatikan, ketika dia datang, ada hal yang ajaib terjadi bagi orang kusta ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang harus kita sadari bahwa Yesus sangat peduli dengan keadaan kita kapanpun dan dimanapun dan saat apapun. Oleh sebab itu, kita harus mengerti hal-hal yang membuat kita paham tentang kepedulian Yesus kepada kita. Yang pertama, saudaraku, jangan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kadang ada bahasa-bahasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan mampu menolong aku? Apakah Tuhan sanggup menolong aku? Aku begitu kesakitan, aku begitu kesulitan, aku dalam penderitaan. Apakah Tuhan mampu menolong aku? Seringkali kata perbantahan, mungkin sebuah kata pemberontakan secara halus kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Kita mempertanyakan apakah Tuhan mampu untuk menyembuhkan, Tuhan mampu untuk mempedulikan kehidupan kita. Seakan-akan kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Tapi kita harus belajar menyerahkan hati, pikiran, dan perasaan kita ditundukkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan sanggup? Tuhan, apakah Tuhan mampu? Tapi tanamkan dalam hatimu pengharapanmu tetap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua saudara, hal yang perlu kita pelajari untuk kita mengerti kepedulian Yesus ialah jangan ragu untuk bertindak, datang mencari Yesus. Ada berapa banyak orang saudara ketika mereka kecewa, ketika mereka terluka, ketika mereka dalam penderitaan, mereka memilih diam dan diam dan diam tanpa tindakan. Bahkan orang merasa tertutup jalan keluar sehingga mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan jalan keluar. Bahkan ada orang yang sepertinya mencari jalan keluar, tapi dengan cara-cara yang salah. Mereka pergi ke gunung-gunung, mereka pergi ke orang-orang pintar, mereka pergi ke pohon-pohon. Saudara, ini satu hal yang salah. Kita harus sadar ketika kita hidup dalam Tuhan, kita harus tahu tujuan ketika kita ada dalam situasi sulit ataupun kita dalam situasi senang, kita datang mendekat kepada Yesus. Ini yang terjadi saudara. Orang kusta ini datang kepada Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Saudaraku, saya ingat dengan Raja Yosafat. Ketika situasi dalam tertekan, ketika situasi sepertinya sulit mengancam kerajaan Yehuda, Yosafat teringat kepada Tuhan. Dan Yosafat berdoa kepada Tuhan. Dia menyerukan bangsanya untuk berpuasa kepada Tuhan. Yosafat datang ke hadirat Tuhan. Yosafat mengajak bangsanya untuk duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Hanya di dalam Tuhan kita punya jawaban yang pasti. Dunia ini menawarkan banyak jawaban-jawaban, tetapi jawaban kebenaran adalah jawaban dari Yesus yang memberi kepastian kepada saya dan saudara. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga saudara, hal yang terakhir, yakini bahwa Yesus tidak pernah menolak untuk menolong siapapun. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan terbuka dengan belas kasih-Nya. Ketika saudara datang mendekat kepada hadirat Tuhan, Tuhan terbuka untuk menolong saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mendekat kepada Tuhan? Tuhan butuh respon hati kita untuk mendekat kepada Dia. Oleh sebab itu saudara, Matius 8 ayat 3 di sana ada kalimat yang berkata, aku mau, jadilah tahir.
Tuhan berkata kepada orang kusta ini, saya mau. Maka sebab itu saudara, saya mau berkata, jangan pertanyakan kebaikan Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan. Ingat saudara, kasih setia Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih setia Tuhan terbuka bagi saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan. Hari-hari ini saya mau berkata saudara, mungkin saudara dalam ketakutan, saudara dalam kegelisahan, saya mau berkata saudara, datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban yang pasti. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Biar iman, pengharapan dan kasih kita tertuju kepada Yesus yang adalah sumber jawaban. Oleh sebab itu saudara, kesimpulan renungan saat ini ialah, jangan pernah berpikir bahwa Allah diam di saat kita dalam situasi tersulit sekalipun. Percayalah bahwa Allah selalu peduli dengan apa yang kita alami. Bahkan hal yang penting ialah respon tindakan kita itu ada hal utama untuk tetap kita percaya kepada Tuhan, untuk tetap kita dekat kepada Tuhan, supaya saudara apa? Allah mengerjakan sesuatu hal yang ajaib bagi kita. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang sangat peduli untuk saya dan saudara. Hari-hari ini jangan pernah kecewa dengan keadaan, jangan pernah khawatir dengan situasi yang ada. Mendekat kepada Tuhan, sekalipun kita terpojokan, sekalipun kita mengalami sesuatu situasi yang sangat sukar, ingat, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang peduli dengan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar terus kami untuk percaya kepada Engkau sepenuh hati. Biar kami sadar Tuhan, kami tidak berjalan dengan sendiri. Ada Yesus yang peduli akan hidup kami. Dan ajar terus kami untuk percaya kepadamu. Ajar terus untuk kami mendekat kepadamu. Ajar terus kami meyakini bahwa Engkau sanggup menolong kami, sekalipun dalam situasi tersulit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua saat ini. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.